Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperkenankan untuk berjumpa kepada adik-adik sekalian untuk belajar bersama, belajar tentang Al-Quran. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi ilmu yang manfaat serta barakah. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai sarana untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu, setiap muslim dituntut untuk mampu membaca Al-Quran dengan benar sesuai hukum-hukum tajwidnya. Pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama untuk belajar tentang tartilul Quran. Sebelum masuk ke tema itu sendiri, ulama qurra atau ahli membaca Al-Quran membagi tingkatan-tingkatan membaca Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah at-tahqiq. At-tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan cara lebih tenang dan perlahan-lahan. Dan ini biasanya dipakai oleh para pengajar untuk pembelajar awal, artinya untuk santri-santri pemula. Yang kedua, tingkatan bacaan yang namanya at-tartil. At-tartil secara bahasa adalah perlahan-lahan. At-tartil itu sendiri adalah membaca Al-Quran dengan cara perlahan-lahan serta tenang dan memahami maknanya juga sesuai dengan tempat keluar hurufnya dan sifatnya. Kalau tadi tenang, perlahan-lahan, kalau sekarang perlahan-lahan memahami artinya sesuai tempat keluar hurufnya dan sifatnya, itu adalah at-tartil. Yang ketiga, al-hadr. Al-hadr adalah tingkatan bacaan yang cepat namun tetap memperhatikan hukum tajwidnya, dan ini biasanya dipakai oleh para penghafal Al-Quran. Dan tingkatan yang keempat adalah at-tadwir. At-tadwir ini adalah membaca Al-Quran yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu perlahan-lahan. Dari keempat tingkatan bacaan ini, yang paling utama adalah yang kedua, yaitu at-tartil, yang secara bahasa perlahan-lahan. At-tartil adalah membaca Al-Quran yang dibaca secara perlahan-lahan sesuai tempat hurufnya, tempat keluar hurufnya dan sifatnya, dan memahami maknanya. Dan ini sesuai dalam Al-Quran di surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Di sini Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran dengan cara perlahan-lahan. Anak-anakku sekalian, yang perlu kita perhatikan dari poin ini adalah seringkali kaum muslimin kurang memperhatikan atau terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran pada huruf-huruf yang serupa, mirip. Contohnya, ha dengan ha. Ha dan ha, walaupun itu sama tempat keluarnya, yaitu dari tenggorokan, namun ha ini posisinya di paling bawah tenggorokan. Ha. Sedangkan ha di atasnya. Ha. Yang kedua, antara huruf hamzah dengan ain. A. Dan yang ketiga, antara sin dan shin. Akan kita jelaskan pengaruh dari ucapan huruf itu tadi yang akhirnya merubah arti. Misalkan di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang seharusnya dibaca seperti itu tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika seseorang membaca Alhamdu dengan dibaca Alhamdu, yang huruf ha menjadi ha, yang seharusnya Alhamdu bermakna segala puji, di sini dirubah menjadi Alhamdu yang menjadi bermakna meredam, merubah arti secara total. Yang kedua, Al-Alamin, yang seharusnya dibaca dengan ain, dibaca dengan a, alamin. Yang seharusnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang merajai semesta alam, karena dirubah menjadi hamzah alamin, maka Allah merajai penyakit. Penyakit berubah antara semesta alam dan penyakit. Yang ketiga, antara sin dan shin. Di contoh ayat lainnya, la in syakartum la azidannakum. Shin, syakartum, jika kalian bersyukur, maka akan saya tambahkan nikmat untuk kalian. Namun ketika dalam membacanya kita rubah menjadi sin, la in syakartum, berubah menjadi jika kalian mabuk. Apakah seorang pemabuk harus ditambahkan nikmatnya? Itu. Maka dari itu kita ingatkan, pengucapan huruf sesuai tempat pada tempatnya ini sangat penting. Mari kita bersama-sama untuk belajar atau membaca Al-Quran, dan tolong perhatikan masing-masing, tempatkan setiap hurufnya pada tempatnya. Akan saya kasih contoh di sini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sudah kita lalui pembelajaran yang pertama, dan mari kita ikuti untuk pembelajaran yang kedua tentang hukum atau cara membaca nun mati dan tanwin. Sebelum memasuki materi tersebut, perlu kita ketahui nun mati adalah nun yang bertanda sukun, yang sering kita kenal nun mati. Dan tanwin itu sendiri adalah suara nun mati. Maka kedua-duanya memiliki hukum yang sama. Pada pembelajaran hari ini yang perlu kita perhatikan ada 5 poin. Yang pertama disebut izhar. Izhar arti bahasa adalah jelas, dan arti istilah adalah jika ada nun mati ataupun tanwin yang bertemu atau menghadapi salah satu dari huruf izhar yang ada 6, yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain, maka cara membacanya yang perlu diperhatikan adalah satu ketukan, tidak memantul, tidak mendengung, dan tidak boleh samar. Suara nun mati dan tanwin harus jelas. Contoh, ta. Tidak boleh an terlalu lama, atau tidak boleh ana anta. Yang pasti atau yang benar adalah anta, satu ketukan. Yang kedua disebut idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham secara bahasa memasukkan. Bi gunnah itu sendiri secara bahasa dengan dengung, memasukkan dengan dengung. Arti istilah menurut ilmu tajwid adalah jika ada nun mati ataupun tanwin bertemu atau menghadapi salah satu hurufnya yang 4, ya, nun, mim, waw. Cara bacanya adalah 2 ketukan dengan dengung, yang terakhir menyatukan huruf nun ataupun tanwin dengan huruf idgham. Contoh, min masadin, suara nun kita masukkan ke huruf mim dengan mendengung, mim masad, 2 ketukan, mim masad. Yang ketiga, idgham bila gunnah. Sama, secara bahasa arti idgham memasukkan. Bila gunnah berarti tanpa dengung. Idgham bi gunnah memasukkan tanpa dengung. Arti istilah, jika kalian mendapati ada nun mati atau tanwin yang bertemu atau menghadapi salah satu hurufnya yang 2, yaitu lam, ra, maka cara membacanya tanpa mendengung, 1 ketukan, dan yang ketiga memasukkan huruf nun atau tanwin ke huruf idgham bila gunnah. Contoh,
Ghafurun Rahim, suara tanwin di sini kita masukkan ke huruf depannya. Ghafurur Rahim, tanpa dengung. Satu ketukan memasukkan huruf ke huruf depannya. Yang keempat, iqlab. Iqlab arti bahasa adalah memindahkan. Arti istilah menurut ilmu tajwid adalah ketika menemukan huruf nun mati atau tanwin bertemu atau menghadapi ba, cara membacanya pertama dua ketukan, yang kedua mendengung, dan yang ketiga merubah suara nun mati menjadi huruf mim. Contoh, layun badanna, nun mati di sini kita masukkan, kita pindahkan suaranya ke ba menjadi mim. Layun badanna, bukan layun badanna, tapi layun badanna. Dua ketukan, mendengung dan merubah suara nun menjadi mim. Dan yang kelima adalah ikhfa. Ikhfa secara bahasa berarti sama. Secara istilah, jika kita dapatkan nun mati atau tanwin yang bertemu dari salah satu hurufnya, ada 15, maka cara membacanya pertama adalah dua ketukan, kedua mendengung, dan yang ketiga memadukan suara nun mati dengan huruf yang dihadapinya. Contoh, min sijil, itu kita baca menjadi min sijil. Dua ketukan, mendengung dan memadukan kedua suara antara sin dan nun mati. Huruf ikhfa 15 adalah sisa dari yang pertama tadi. Idhar ada 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ditambah idgham bi gunnah yang 4, ya, nun, mim, waw 10, ditambah lagi idgham bi la gunnah, lam dan ra 12, dan ditambah lagi huruf iqlab 1 adalah ba 13. Keseluruhan dari jumlah huruf hijaiyah 28, kita ambil 13 menjadi 15, yaitu itu semua adalah huruf-huruf ikhfa. Pada pembahasan hari ini, mari kita berlatih untuk pemahaman hukum nun mati dan tanwin ini. Coba anak nanti silahkan dibuka surat Al-Fil dan nanti dengan surat Al-Humazah. Akan saya kasih contoh dan perhatikan mana yang harus dengung dan mana yang tidak. Silahkan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Silakan nanti di rumah berlatih sendiri dengan penuh memperhatikan dari hukum-hukum tajwid yang ada yang sudah Ustazah paparkan. Mungkin itu apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk semua.